Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Nah saudara, apakah yang dimaksud hari Pentakosta? Coba kita lihat ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, Pentakosta ini artinya ke-50. Itu artinya Pentakosta. Mengapa disebut 50, saudara? Karena Israel memiliki hari-hari raya. Ada hari raya Paskah, ada hari raya Tabernakel, ada juga hari raya perayaan 7 minggu masa panen. Nah saudara, waktu Israel merayakan hari raya, mereka menerima panen pertama, yaitu bulir gandum mereka panen, mereka persembahkan kepada Tuhan. Lalu mereka merayakan selama 7 minggu hari raya. Setelah lewat 7 minggu itu berarti 49 ya hari. Hari yang ke-50 itulah yang disebut Pentakosta. Jadi saudara sekalian, Pentakosta itu punya latar belakang dari kitab Imamat, dari kitab Keluaran, dari kitab Bilangan 28, kitab Ulangan pasal 16. Nah saudara, Pentakosta ini juga punya latar belakang adalah di mana Tuhan waktu pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia kumpulkan mereka di Gunung Sinai. Dia beri mereka Taurat. Dia mengikat perjanjian bagi Israel. Nah saudara, peringatan pemberian Taurat ini di Sinai, ini juga Pentakosta, latar belakang Pentakosta. Jadi kita melihat, jika orang Israel merayakan Pentakosta, pemberian Taurat di Gunung Sinai, maka Pentakosta perjanjian baru, pencurahan Roh Kudus atas gereja mula-mula. Roh Kudus itu sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, kapan Allah menjanjikan itu? Yaitu di dalam masa perjanjian lama. Saudara, pada masa Yoel, Israel murtad, berdosa. Akibatnya apa? Tuhan murka. Maka hasil panen mereka itu rusak, porak-poranda. Apakah itu pohon anggur, buah zaitun, gandum, buah ara, delima, apel, hancur semuanya. Lalu ternak mereka yang dilepas untuk merumput di padang yang luas, gak ada rumput. Maka di tengah-tengah masa itu, Nabi Yoel, dia memberi nubuat dari Tuhan bahwa satu hari Israel bertobat, mereka akan mendapat pemulihan, mereka akan mendapat pencurahan Roh Kudus. Saudara, salah satu nats yang menubuatkan tentang hari Pentakosta dari kitab Yoel. Lalu juga ada dari kitab Yehezkiel, saudara sekalian. Dikatakan bahwa Tuhan satu hari akan memberi rohnya diam di dalam batin umatnya. 39 dikatakan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Saudara, semua nubuat ini mengacu kepada zaman Mesias, akhir zaman, di mana roh Allah akan dicurahkan. Nah saudara sekalian, peristiwa Pentakosta ini yang tercatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4 menunjukkan
Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bahkan di dalam hidup setiap umatnya yang percaya. Kehadiran Allah ini saudara ditunjukkan dengan tanda. Yang pertama ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tanda yang pertama kehadiran Allah dikatakan tiba-tiba. Turun dari mana? Dari langit, dari surga, dari atas. Bunyi seperti tiupan angin keras. Ada bunyi apa? Seperti tiupan angin keras. Nah, saudara, istilah dikatakan di sini bunyi seperti tiupan angin keras. Angin dengan roh, saudara sekalian, itu dari bahasa asli yang satu, yang sama. Ya, jadi di sini menunjukkan kehadiran Allah, kehadiran roh Allah. Kita mengingat latar belakangnya dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel ketika melihat penglihatan nubuatan, Allah meniup, Allah menghembuskan rohnya pada tulang-tulang yang mati. Maka tulang-tulang kering yang mati tidak bernyawa itu hidup. Jadi ini adalah kehadiran roh, kehadiran Allah. Mengingatkan lagi peristiwa di Gunung Sinai, saudara. Waktu Israel berkumpul di kaki Gunung Sinai, Allah hadir dengan bunyi yang keras. Bunyi mulai pelan, makin keras, makin keras, makin keras. Itu bunyi yang keras. Lalu diberikan hukum Tuhan. Tuhan berfirman. Jadi yang pertama tandanya itu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi bukan angin keras, saudara. Bunyinya seperti angin keras. Yang kedua, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, yang kedua itu adalah api. Ini juga simbol kehadiran Allah. Kita tahu dari mana? Waktu Musa didatangi oleh Allah yang mewahyukan diri, dia tampak semak ada api. Lalu juga api ini simbol kehadiran Allah. Waktu Israel dipimpin di padang gurun, malam hari ada tiang api beserta dan memimpin mereka. Lalu juga pada waktu Allah berbicara di atas gunung Sinai, ada api. Nah, saudara, api juga ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa yang lain. Salah satunya adalah di atas tabernakel, tabut perjanjian Allah. Ada api, ada tiang api. Jadi saudara sekalian, api ini adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan kita melihat saudara, kehadiran roh Allah ini kepada siapa? Kepada mereka masing-masing. Jadi kita melihat saudara, orang yang percaya Yesus, roh Allah hadir secara individual, masing-masing. Bukan cuma para rasul, setiap orang yang percaya Yesus, roh Allah hadir. Maka mereka menjadi satu korporat, satu persekutuan, satu umat juga yang dimana roh Allah hadir. Saudara sekalian, peristiwa Pentakosta terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, saudara sekalian, gereja mula-mula, para rasul yang sedang beribadah, tiba-tiba mereka mengalami Roh Kudus turun, diam di dalam hidup mereka, memenuhi mereka. Nah, saudara, peristiwa itu sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi peristiwa itu mempunyai makna yang penting bagi gereja sampai saat ini, saudara sekalian. Datangnya Roh Kudus turun berdiam di dalam gereja mula-mula. Dan sejak itu Roh Kudus terus berdiam di dalam hati setiap orang yang